Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Eri. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan menepati janji gue untuk nge-breakdown ilustrasi yang terakhir gue posting di Instagram gue. Nah, kalau yang belum tahu Instagram gue, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Dan perlu diingat, proses breakdown ini nggak akan detail banget karena kalau terlalu detail itu membutuhkan waktu yang lumayan lama dan takutnya jadi membosankan. Jadi di breakdown video ini gua ngebahas bagian-bagian pentingnya aja secara step by step, dan untuk ilustrasi breakdown ini gua bikin jadi beberapa part. Untuk software yang gua gunakan di sini yaitu Figma. Oke, jadi beberapa part tersebut diantaranya yang pertama ada referensi. Nah, di referensi ini nanti gue ngejelasin gimana cara gue ngedapetin referensinya dan gimana cara gue metode untuk menduplikasinya. Dan yang kedua masuk ke breakdown ilustrasinya sendiri. Nah, di situ nanti gue akan ngejelasin untuk teknik, efek dan lain-lainnya. Dan part yang terakhir itu finishing. Di finishing ini nanti gue akan ngejelasin gimana cara ngasih tekstur ke bagian bodi mobilnya itu. Oke, langsung masuk ke part referensi. Jadi awal gue bikin ilustrasi ini sebenarnya nggak sengaja dan tidak diniatkan sama sekali. Tapi saat itu gue sedang browsing di Dribble dan nemu satu karya ilustrasi buatan Z-nya Lukovenko. Dan dari situ gue mulai tertarik nih untuk ngebuat ilustrasi adventure car ini. Nah, untuk metode yang gue gunakan di sini adalah ATM ya. Itu metode umum, yaitu amati, tiru, modifikasi. Dan sudah menjadi kebiasaan gue setiap hari itu pasti lihat-lihat referensi desain apapun itu. Karena hal itu ngebantu gue dalam berpikir kreatif. Jadi tips gue untuk kalian yang masih baru banget belajar desain, mau itu ilustrasi, UI UX, graphic design, bisa coba tips ini. Luangkan aja waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk lihat-lihat referensi di internet gitu ya. Oke, jadi untuk proses awalnya ya seperti itu aja sih. Oke, lanjut kita masuk ke part breakdownnya. Di sini gue bagi lagi ya jadi beberapa part yang akan gue bahas. Mulai dari si rodanya, terus bodinya, dan yang terakhir itu perintilannya kayak lampu, terus si covernya, atapnya, dan si ya cover bumpernya ini kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita coba kita breakdown dari rodanya dulu nih. Nah, di roda ini yang harus kalian tahu pertama itu eh, gunain masking area. Masking area itu fungsinya ketika kalian bikin suatu lingkaran kayak gini, terus kalian duplikat satu lagi, dan yang belakang ini dijadiin masking area, otomatis layer yang di atasnya dia itu nggak akan keluar dari masking area tersebut kayak gitu. Jadi itu untuk fungsi masking areanya. Nah, jadi metode ini harus digunakan di ilustrasi ini. Dan selanjutnya itu yang harus kalian tahu, kita manfaatkan efek-efek yang ada pada Figma. Contoh, misalkan kayak gini, bagian sini itu saya kasih efek inner shadow, dan si bagian putihnya ini, mengkilat ini, saya kasih efek layer blur. Kalau nggak dikasih efek layer blur, dia kayak gini. Nah, ketika dikasih efek layer blur, dia akan lebih menyatu warnanya seperti ini. Nah, tadi gunanya si area masking itu biar kalau dikasih efek layer blur ini, si warnanya itu nggak akan keluar dari area ini kayak gitu. Jadi
misalkan kita tarik ke atas gini, nggak kelihatan ya, warnanya putih, kita coba rubah warnanya hitam. Nah, ini nggak akan keluar dari si ininya, si areanya, kayak gitu. Dan yang selanjutnya itu kita mainin warna ya. Di sini warna juga gue kasih feel-nya itu linear, gradasi. Jadi tergantung cahayanya juga sih. Kalian praktekin cahayanya itu kayak gimana. Kalau gua itu sumbernya dari kiri gitu ya. Kalau lihat dari sini sumbernya dari kiri atas ini, dari samping ya. Dan yang selanjutnya itu teknik apa lagi? Nah, di sini gue gunain drop shadow, efek drop shadow untuk bagian yang ini. Gunanya kalau kita nggak gunain si efek drop shadownya ini, itu terlihat sangat dua dimensi. Nah, kalau kita pakai terlihat 3D-nya. Jadi terlihat ada volume di situ. Jadi untuk si roda ini memang banyak digunainnya itu efek-efek dari inner shadow, layer, blur, sama si drop shadow. Drop shadow sih ini doang. Yang lain rata-rata itu pakai inner shadow sama layer, blur. Nah, ini untuk bagian yang gelapnya itu saya pakai fill juga ya, dari warna linear, warna hitam, dari warna hitam yang pekat 80% ke 0%. Oke, selanjutnya kita coba breakdown si body mobilnya. Nah, di sini sama metode yang gue gunakan itu harus pakai area masking. Jadi yang pertama kalian buat itu ya si kerangka mobilnya dulu. Coba kita, nah kurang lebih seperti ini. Nah, baru setelah jadi kerangkanya ini kalian jadiin area masking gitu. Untuk maskingnya sendiri fiturnya ada di atas ini ya, atau dengan shortcut Ctrl Alt M. Oke, dan selebihnya itu saya kasih efek cahaya kayak gini. Ini juga dari pen tool bikinnya. Terus tinggal dikasih efek layer blur. Nanti adjustmentnya sesuai yang kalian butuhkan untuk blurnya, tingkat blurnya kayak gitu. Terus di bagian bodinya juga sini saya kasih inner shadow. Inner shadow ini gunanya kalau kita lihat di bagian mobil ini, kalau kita nggak pakai inner shadow dia terlalu terlihat terang pada bagian sini. Kalau kita kasih inner shadow, dia ada bayangannya di sini, terlihat lebih gelap kayak gitu. Dan selanjutnya itu bikin garis-garisnya ini sama pakai pen tool juga, cuman blending layernya itu dibikin jadi overlay. Kalau kita nggak bikin jadi overlay, dia warnanya itu terlalu pekat. Misalkan defaultnya tuh pass through ya. Nah, kalau kita lihat dari jauh ini terlalu kontras dengan warna bodinya. Jadi di sini gue pakai overlay seperti itu. Nah, untuk bagian depan ini kan terlihat lebih gelap. Kalau kalian lihat di sini ini terlihat lebih gelap, itu sama yang gue gunain di sini itu pakai pen tool juga bikin. Nah, itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini kalau nggak kasih layer blur nih. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Karena di sini ngelengkung sedikit ya bagian sini. Nah, itu ntar tinggal diatur warnanya. Kalau di sini warnanya itu 0, terus opacity-nya 30%, sama diaktifin layer blur ya. Kayak gitu. Nah, untuk bikin efek si putih ini mengkilap kayak gini, itu saya cuman butuh dari pen tool juga. Misalkan bikin stroke kayak gini. Stroke kayak gini, terus nanti tinggal diatur ketebalannya, lalu pakai efek layer blur. Nanti tinggal disesuaikan aja kayak gini.
Oke, untuk bagian part bodinya yang tengah kayak gitu, untuk yang atasnya juga kurang lebih sama. Misalkan kita lihat di sini juga saya nggunain teknik untuk si area maskingnya itu. Jadi area maskingnya itu berbentuk ini ya, kayak gini. Jadi misalkan kita tarik ini keluar, nah dia nggak akan terlihat bagian sininya. Nah ini berfungsi untuk shadow-shadow yang seperti ini nih. Ini kan ada efek layer blurnya, jadi dia nggak akan keluar dari area maskingnya ini, seperti itu. Nah ini teknik yang digunakan juga untuk jendelanya, ada inner shadow, sini juga inner shadow, sama di sini untuk bodinya juga inner shadow. Nah untuk selanjutnya itu kayak perintilannya, misalkan ini kita copy ya, terus nah untuk bikin si lampunya itu juga pertama saya bikin si ellipse-nya dulu nih. Ntar tinggal di copy paste atau di duplicate, terus diperkecil, terus taruh bagian samping sini. Dan efek yang digunain itu nggak jauh-jauh dari layer blur kayak gini. Yang putihnya ini gue kasih efek layer blur, yang ini juga layer blur, ini juga layer blur, cuman perbedaannya adalah di opacity-nya aja. Ini 60%, ini 30, dan yang ini 100. Nah untuk bagian luarnya ini gue kasih efek inner shadow. Nah kalau nggak dikasih efek inner shadow gini dia. Nah ini kalau inner shadow-nya diaktifin. Oke, nah untuk bikin yang kecilnya ini sama, tinggal di copy doang, terus tinggal kita perkecil. Tapi perkecilnya itu di resize-nya jangan secara manual kayak gini, karena kalau secara manual gini untuk tingkat si blurnya itu dia dia tetap sama ya, 6. Misalkan 6 kita kecilin gini juga dia pasti tetap 6. Nah kayak gitu. Tapi kalau ini kita lihat tingkat blurnya itu 1,82. Jadi dia nyesuaiin dengan si besar objeknya. Caranya itu dengan nge-resize pakai shortcut K ya. Nah kalau udah berubah nih icon kursor yang seperti ini, baru tinggal kalian resize saja, perkecil. Nah dia ini nyesuaiin semuanya, elemen-elemen yang ada di dalamnya itu disesuaiin, stylenya semua disesuaiin kayak gitu. Jadi mau kalian perbesar, mau perkecil, dia semuanya ngikut kayak gitu. Kita lihat sini blurnya jadi 122 dari 6 tadi ya. Yang ini juga sama, ini cuman dibedain warnanya doang kayak gitu. Nah untuk bikin yang si cover lampunya ini gue cuman ngebutuhin pen tool pertama. Jadi pen tool kayak gini doang, tinggal di copy terus nanti tambahin lagi pen tool satu lagi, garis, satu garis, nanti juga tinggal di copy doang, tinggal di duplicate. Nah kurang lebih kayak gini. Ntar tinggal diatur warnanya. Terus gue di sini gue kasih efek union ya. Jadi union itu nyatuin semua objeknya. Kalau kayak gini kan mesti kepisah nih banyak. Jadi ketika ini udah jadi, ini gue select semua, terus ini di bagian atas ini gue kasih union selection. Nah dia jadi satu nih. Jadi ketika kalian ngerubah warnanya itu kerubah semuanya kayak gitu. Untuk bagian yang ininya juga, ini gue bikin dari rectangle kayak seperti ini. Dan selanjutnya itu tinggal corner radiusnya itu di fullin sampai dia ngebentuk bulat melingkar. Dan untuk ngasih efek dia punya dimensi itu tinggal di copy paste aja atau di duplicate seperti ini. Terus kasih warna yang lebih gelap misalkan. Nah, seperti ini.
Kalau di sini gue nggunain warna linear dari warna biru agak gelap sampai ke putih kayak gitu. Oke, selanjutnya misalkan kita buat bagian bumper. Bumper di sini gue juga sama. Yang gue lakuin di sini adalah pakai teknik area masking. Karena di sini di dalamnya ada banyak komponen tuh yang punya efek layer blur. Jadi biar efek layer blurnya nggak keluar-keluar, jadi gue bikin si area ini masking kayak gitu. Untuk bikin cahaya lampunya selanjutnya, si cahaya lampunya ini sebenarnya gampang banget, tinggal pakai pen tool kayak gini. Misalkan ini si stroke nya kita hilangin, ganti fill, misalkan warnanya putih ya. Nah, ini tinggal kasih efek layer blur. Ini layer blurnya disesuaikan aja, misalkan 34, dan si opacity-nya kita mainin misalkan 50, 30 kayak gitu. Yang di sini gue pakai warna oranye, warna kuning oranye dengan opacity 60% dan si layer blurnya itu 37. Oke. Dan selanjutnya tinggal finishingnya itu ya bikin-bikin komponen kayak gini-gininya nih. Ini terus pintunya. Nah, ini untuk pintunya sendiri gua sama pakai area masking juga kayak gitu, karena di dalam area pintu ini gue ngebutuhin layer blur gitu. Jadi biar dia nggak keluar-keluar, makanya gua kasih masking kayak gitu. Nah, jadi intinya sih gimana kita memanfaatkan efek yang ada pada Figma aja. Dan efek yang paling common use itu untuk ilustrasi yang gue buat ini yaitu layer blur sama inner shadow. Nah, kalian bisa latihan dengan cara membuat objek yang simple dulu, seperti membuat objek bola ya, ataupun objek simple lainnya. Nah, kayak gini kan simple nih, dia objek bundar doang kayak gitu. Jadi biar tahu warna-warna apa aja yang harus ada kayak gitu, mulai dari terang sampai gelapnya. Aku juga sebelumnya bikin video tutorial, kalian bisa cek ya, tutorial cara bikin si bola kayak gini dengan style digital painting. Oke, untuk video kali ini sampai sini dulu, dan untuk finishingnya akan gue jelasin di breakdown part 2. Jika ada pertanyaan, boleh langsung komen di kolom komentar atau bisa DM gue di Instagram. Dan jangan lupa, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian yang membutuhkan. Oke, sampai jumpa di breakdown part kedua.